Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran IPA pada hari ini kita akan masuk di pembelajaran bab 3, yaitu tentang plant atau tumbuhan. Nah, tentunya anak-anak sudah sering melihat tumbuhan ya. Di sekitar rumah anak-anak pasti ada ya. Misalnya tumbuhan mangga, tumbuhan rambutan, kemudian ada juga tanaman, misalnya bunga milik ibu kita, ada tanaman cabai dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga termasuk makhluk hidup ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari parts of plant atau bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, secara garis besar ada beberapa bagian tumbuhan. Yang pertama root atau akar. Nah, ini root atau akar ini terpendam di dalam tanah karena memang fungsinya itu untuk nanti menyerap air dan gizi atau zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu. Kemudian yang berikutnya ada stem atau batang. Lalu ada leaf atau daun ya. Dan berikutnya ada flower atau bunga. Kemudian yang terakhir ada fruit atau buah. Nah, buah ini yang biasanya kita makan kalau di tumbuhan mangga atau tumbuhan durian ya. Fruit, buah. Jadi bagian-bagian dari tumbuhan itu secara garis besar ada 5: akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, kita akan pelajari setiap bagian dari tanaman itu satu per satu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang root dan stem, dua dulu ya. Nah, yang pertama adalah roots atau akar ya. Nah, akar ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, kalau diperbesar akar. Nah, akar juga memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama ini namanya root hair ya, atau rambut akar. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah ya. Jadi tumbuhan itu juga membutuhkan makanan ya. Makanannya tumbuhan itu ya air dan zat hara, gizi yang diperlukan tumbuhan ya, adanya dari dalam tanah ya. Tidak seperti manusia dan hewan, mereka makan menggunakan mulut, tetapi kalau tumbuhan ini dia menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Nah, jadi fungsi dari root hair atau rambut akar itu adalah absorb water and nutrients from the soil ya, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian bagian akar yang berikutnya ini ada yang namanya root cap ya, atau tudung akar. Fungsinya apa root cap ini? Fungsinya adalah untuk melindungi akar ketika akar tersebut menembus tanah. Nah, tumbuhan itu kan pasti akan bertumbuh. Nah, bertumbuh itu artinya tambah besar ya. Daunnya tambah banyak, batangnya tambah besar, kemudian akarnya juga tambah panjang. Karena kalau batangnya tambah besar, daunnya tambah banyak, kemudian akarnya tidak bertumbuh, pasti akan roboh nanti. Jadi akarnya juga harus lebih panjang dan masuk lebih dalam ke dalam tanah. Nah, jadi tumbuhan itu nanti bisa kuat. Nah, ketika menembus tanah itu, akar dilindungi oleh yang namanya root cap atau tudung
akar. Nah, jadi fungsi dari root cap ini adalah to protect the root while penetrating the soil, ya. Melindungi akar itu ketika menembus tanah. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang function of root atau fungsi dari akar, ya. Nah, kalau dilihat gambarnya ini, yang pertama adalah supaya apa? Nah, fungsinya supaya menopang tumbuhan atau support the plant. Ya, ketika ada angin yang kencang, jadi tumbuhan itu tetap kokoh, tidak roboh. Nah, itu karena akarnya itu tertanam di dalam tanah. Jadi fungsi yang pertama adalah support the plant atau menopang tumbuhan. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi dari akar itu adalah menyerap air dan zat hara yang sudah kita singgung tadi, ya. Jadi air dan zat hara itu diserap dulu oleh akar. Kalau tidak ada akar, artinya tumbuhan tersebut pasti akan mati karena tidak bisa menyerap menyerap air dan zat hara, ya. Jadi fungsi yang kedua adalah absorb water and nutrients from the soil, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menyimpan cadangan makanan atau store food. Nah, apa maksudnya menyimpan cadangan makanan itu? Nah, ketika tumbuhan itu tidak menemukan air dan zat hara dari dalam tanah, nah, tumbuhan itu tidak langsung mati karena tumbuhan itu masih menyimpan cadangan makanannya. Nah, itu maksud dari menyimpan cadangan makanannya. Nah, ada tumbuhan yang menyimpan cadangannya di akar, ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Ada juga tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di buahnya, ya. Jadi macam-macam, ya. Kalau yang di akar ini contohnya adalah wortel, ya, carrot. Nah, tumbuhan wortel itu menyimpan cadangannya di akar. Kemudian ada lobak atau white radish, itu juga menyimpan di akar, menyimpan cadangan makanannya di akar. Kemudian contoh yang lainnya ada ketela, ya, cassava dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari akar: support the plant, absorb water and nutrients, kemudian store food. Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang types of fruit, jenis-jenis akar. Nah, jenis-jenis akar ada dua. Yang pertama adalah taproot atau akar tunggang, kemudian fibrous root atau akar serabut, ya. Perbedaannya sudah sangat jelas dilihat dari gambar. Nah, kalau akar tunggang atau taproot ini ada akar utama yang tumbuh lurus ke bawah, ya, yang besar sendiri tumbuh lurus ke bawah, kemudian nanti ada cabang-cabangnya, ya. Kalau yang akar tunggang atau taproot ini. Nah, tetapi kalau yang akar serabut itu akarnya berukuran kecil. Nah, setiap akar itu ukurannya sama, tidak seperti yang taproot tadi. Kalau taproot ada satu yang besar, itu namanya akar utama, kemudian ada cabangnya yang lebih kecil, dan nanti ada cabang-cabangnya yang lebih kecil lagi, itu kalau taproot. Kalau fibrous root itu semua akar itu ukurannya sama, ya, sama besar dan hampir sama panjang. Nah, itu adalah
jenis-jenis akar. Ada dua, ada taproot dan fibrous root. Ada akar tunggang dan akar serabut. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki taproot atau berjenis akar tunggang itu misalnya adalah pohon mangga, ya, pohon jambu, pohon jeruk, dan lain sebagainya. Kemudian yang contoh akar serabut itu yang akarnya kecil-kecil, itu contohnya adalah tanaman jagung. Nah, tanaman jagung itu memiliki akar serabut. Kemudian ada padi atau tanaman padi, itu juga memiliki akar serabut. Kemudian ada juga kelapa, kokonat, itu juga memiliki akar serabut. Nah, itu tentang jenis-jenis akar. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian tumbuhan yang berikutnya, yaitu stem atau batang, ya. Batang itu tumbuhnya itu ke atas, ya. Kalau tadi akar itu tumbuhnya ke bawah menembus tanah, kalau batang ini tumbuhnya ke atas, ya, mencari sinar atau cahaya matahari. Nah, itu adalah batang. Nah, di batang itu ada bagian-bagiannya juga. Nah, ini kurang lebih seperti ini kalau dipotong, ya, kalau dilihat bagian-bagiannya. Nah, yang pertama ada xylem, ya. Xylem ini adalah jaringan pengangkut, ya, yang fungsinya adalah mengangkut air dan zat hara dari akar menuju ke daun, ya. Tadi air dan zat hara itu diserap oleh akar. Nah, kemudian di batang ini ada jaringan pengangkut, ya. Jaringan pengangkut namanya xylem atau pembuluh kayu, ya, diangkut menuju ke daun. Nanti di daun akan dimasak, ya, dimasak melalui proses fotosintesis, ya. Nah, jaringan pengangkut xylem ini akan membawa air dan zat hara menuju ke daun. Nah, kemudian nanti akan diproses, dimasak di daun, membutuhkan bantuan cahaya matahari. Kemudian setelah matang, setelah jadi makanannya, akan disebarkan ke seluruh tubuh. Tapi jaringan pengangkutnya bukan lagi xylem ini atau pembuluh kayu ini, tetapi pakai jaringan pengangkut yang namanya phloem, ya, phloem atau pembuluh tapis. Nah, yang gambarnya ada di yang kedip-kedip itu, ya. Nah, jaringan pengangkut yang phloem ini tugasnya atau fungsinya adalah mengangkut makanan yang sudah jadi tadi di daun, dimasak di daun melalui proses fotosintesis kan jadi, kemudian akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan, ya, supaya dapat makanan. Akarnya dapat makanan, daunnya dapat makanan, buahnya dapat makanan, bunganya dapat makanan, batangnya juga dapat makanan. Nah, akan disebarkan oleh jaringan pengangkut, ya, pembuluh tapis phloem, nah, ke seluruh bagian tumbuhan supaya bagi setiap bagian-bagian itu bisa bertumbuh dengan optimal. Nah, itu ada dua. Kemudian berikutnya, ada yang namanya kambium. Nah, kambium ini fungsinya adalah supaya tumbuhan itu bisa bertumbuh besar, ya.
ada beberapa tumbuhan yang tidak memiliki kambium, seperti tumbuhan padi, bambu, itu tidak memiliki kambium. Tumbuhan jagung itu tidak memiliki kambium. Ya, karena fungsi dari kambium itu adalah membentuk kayu, membentuk kulit. Ya, jadi membentuk kayu agar lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, ini hanya ada di jenis batang yang woody stem atau batang berkayu, ya, kambium ini. Nah, makanya pohon-pohon mangga itu bisa tumbuh dengan besar karena ada kambiumnya. Tetapi tumbuhan jagung tidak bisa tumbuh dengan besar karena tidak memiliki kambium. Nah, itu adalah bagian dari stem atau batang. Nah, kemudian kita masuk ke function of stem, fungsi dari batang, ya. Nah, fungsi dari batang itu adalah menyalurkan air dan zat hara dari akar ke daun. Nah, ini kan melalui batang, jadi air dan zat haranya tidak langsung terbang ke daun, tidak, tapi melalui batang, ya, yang diangkut oleh xylem tadi atau pembuluh kayu, ya. Nah, itu fungsi dari batang. Nah, selain mengangkut air dan zat hara ke daun, fungsi batang yang berikutnya adalah menyalurkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, setelah dimasak kemudian disalurkan, ya, ke akar, ya. Karena masakan yang sudah jadi tidak langsung jatuh ke akar kemudian akarnya bisa bertumbuh, tidak, tapi melalui batang yang akan dibawa oleh phloem tadi, ya, jaringan pengangkut pembuluh tapis phloem tadi. Nah, itu fungsi dari batang. Kemudian fungsi dari batang yang berikutnya adalah, nah, sebagai alat pernafasan. Nah, tumbuhan itu karena makhluk hidup itu juga bernafas, karena bernafas itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau tidak bernafas bukan makhluk hidup. Batu itu tidak bernafas, makanya batu bukan disebut makhluk hidup. Nah, tumbuhan ini adalah makhluk hidup, makanya dia juga bernafas. Ya, bernafasnya melalui apa? Bukan hidung. Tumbuhan tidak memiliki hidung sama seperti manusia dan hewan, tetapi tumbuhan memiliki lenticel, ya. Lenticel ini lubang lubang kecil-kecil yang ada di batang. Nah, fungsinya adalah sebagai respiratory organ atau alat pernapasan. Nah, itu jadi fungsi batang itu menyalurkan air dan zat hara ke daun, dari akar ke daun, kemudian menyalurkan makanan yang sudah jadi ke seluruh bagian tumbuhan, dan juga sebagai alat pernapasan atau respiratory organ, ya. Nah, dan berikutnya adalah jenis-jenis batang atau types of stem. Nah, ada jenis-jenis batang. Nah, batang itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah woody stem, ya. Woody stem ini adalah batang berkayu, sifatnya itu keras, kayunya itu keras, ya. Kemudian tebal dan dapat tumbuh membesar karena tadi ada kambium di dalamnya, bisa tumbuh besar. Nah, contoh dari woody stem ini adalah misalnya tumbuhan mangga, tumbuhan jati, ya. Kemudian ada tumbuhan durian, nah, dan sebagainya. Pokoknya ciri-ciri kayunya itu keras, tebal, dan dapat tumbuh membesar, ya.
itu namanya woody stem atau batang berkayu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah herbaceous stem atau batang basah. Nah, contohnya adalah, nah itu seperti di gambar, yaitu pohon pisang, batangnya itu basah ya, seperti apa? Berair. Nah, selain pisang ada juga bayam ya. Kemudian ada apa? Sawi dan sebagainya. Nah, jenis yang berikutnya adalah kalmus ya. Kalmus ini adalah batang rumput. Nah, sifatnya lunak ya. Kemudian ciri yang utama itu berongga. Berongga itu artinya di dalamnya itu ada rongganya, lubangnya ya. Nah, contohnya adalah tumbuhan jagung, corn, kemudian ada padi, ada sugarcane atau tebu, kemudian ada corn atau jagung seperti yang ada di gambar itu. Nah, anak-anak, itu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita sudah mempelajari tentang akar dan batang ya. Apa fungsi akar, apa fungsi batang, apa jenis-jenis akar, apa jenis-jenis batang, dan contoh-contohnya. Nah, anak-anak nanti pelajari lagi di buku paket di chapter 3 atau di bab 3. Nah, supaya lebih paham lagi. Nah, pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.